Aksi nyata topik 9, Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Tips untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan penyelesaian masalah, disusun oleh Ari Wijayanti, SPD. Video ini dibuat sebagai bentuk aksi nyata pelatihan mandiri, Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Tips untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Tips membuat peserta didik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Tips yang pertama, pertanyaan refleksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama, bimbing agar peserta didik berani berbicara. Yang kedua, jadikan kegiatan ini rutin dan bertahap. Yang ketiga, refleksi bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. 4 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang baru saja saya pelajari? Yang kedua, apa yang sudah saya mengerti? Yang ketiga, apa yang belum saya mengerti? Dan yang keempat, bagaimana supaya saya mengerti? Untuk pertanyaan pertama, apa yang baru saja saya pelajari? Minta peserta didik untuk menyimpulkan dalam 1-2 kalimat. Berikan waktu untuk mereka berpikir. Pertanyaan yang kedua, apa yang sudah saya mengerti? Minta peserta didik untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang mereka peroleh. Pertanyaan ketiga, apa yang belum saya mengerti? Minta peserta didik menyampaikan apa yang mereka belum mengerti tentang topik pembelajaran. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya saya mengerti? Pancing peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Tips yang kedua yaitu penyelesaian masalah atau problem solving. Apa itu masalah? Masalah adalah selisih antara kondisi yang nyata dengan kondisi ideal. Adapun apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pertanyaan interpretasi kita terhadap selisih kondisi tersebut. Langkah-langkah problem solving. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menggagas alternatif solusi. Yang ketiga, menimbang alternatif solusi. Yang keempat, mengimplementasikan solusi. Dan yang kelima, mengevaluasi solusi. Sekarang kita akan membahas dari merumuskan masalah. Perannya menentukan kriteria yang objektif untuk menimbang alternatif solusi, agar tidak terjebak dalam memilih solusi hanya karena solusi tersebut favorit dari awal. Kemudian dalam hal menggagas alternatif solusi, perannya tidak ada. Berpikir kritis pada tahap ini akan bersifat menghambat. Dalam hal menimbang alternatif solusi, perannya yang pertama, mengidentifikasi kondisi ideal, kondisi nyata, dan selisihnya. Kemudian yang kedua, membuat berbagai kemungkinan solusi masalah. Dalam hal mengimplementasikan solusi, perannya adalah peran terbesar berpikir kritis, yaitu mengerem proses berpikir kita, sehingga memberikan kesempatan otak untuk menentukan solusi yang lebih efektif. Dalam hal mengevaluasi solusi, perannya dengan berpikir kritis
akan lebih objektif dalam menilai keberhasilan solusi kita. Kemudian tips yang ketiga, disiplin berpikir kritis. Disiplin berpikir kritis dan penyelesaian masalah, di sini ada 5 hal. Yang pertama, pelan-pelan dan berefleksi. Yang kedua, terbuka terhadap sudut pandang lain. Yang ketiga, mencari fakta dan bukti pendukung. Dan yang keempat, antisipasi terhadap berbagai dampak. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab terhadap segala keputusan. Ketika berpikir kritis diganjar dengan emosi yang menyenangkan, berpikir kritis bukan menjadi beban. Jadikan sekolah sebagai rumah, rumah sebagai sekolah, sehingga kita bisa tetap menimba ilmu dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat siang.